Sahabat beriman, ada banyak kisah tentang keajaiban orang yang merayakan atau mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa kisah tentang keajaiban orang yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat kembali bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin pada 12 Rabiul Awal, dinamakan dengan tahun gajah. Sahabat beriman, berikut beberapa kisah tentang keajaiban orang yang merayakan hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan di dalam kitab I'anatul Talibin, ada seorang pemuda pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pemuda ini tinggal di negeri Basrah. Keseharian pemuda ini selalu memakai pakaian yang kotor, pakaian yang jelek, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipandang hina dalam masyarakat Basrah pada saat itu. Ya, karena pekerjaan pemuda ini adalah pekerjaan yang dipandang hina karena pekerjaan orang-orang miskin pada saat itu. Pekerjaan pemuda ini adalah menggali parit, membersihkan solokan, ataupun tempat-tempat pebuang hajat orang-orang kota pada saat itu. Sehingga pemuda ini dipandang hina di tengah masyarakat karena pekerjaannya tersebut yang hina. Akan tetapi, ketika datangnya bulan Maulid, pemuda ini tidak lagi memakai pakaian yang hina, memakai pakaian yang baru, membersihkan dirinya, memakai wangi-wangian dan lain sebagainya, sesuatu yang indah saat datang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibalah pada suatu hari, pemuda ini dipanggil pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Akan tetapi, pada saat hari pemuda ini meninggal dunia, tak ada satu penduduk Basrah pun yang datang menghadiri untuk melakukan tajhiz mayit kepada pemuda ini, dikarenakan penduduk Basrah telah menganggap bahawa pemuda ini adalah orang yang hina. Namun pada saat itu terdengarlah suara yang menggema dari langit, "Ya ahlul Basrah, ihzaru washhadu janazata wali min awliya illa fa innahu azid indi." Yang artinya adalah, wahai penduduk Basrah, hadirilah dan saksikanlah seorang wali daripada aulia-aulia. Orang tersebut mulia di sisiku. Sehingga pada saat itu penduduk Basrah gelisah, keluar dari rumahnya, datang kepada pemuda tersebut untuk melakukan tajhiz mayit, memandikan, mengafankan, menyalatkan, kemudian dimakamkan atau dikuburkan. Kemudian di malam harinya, semua penduduk Basrah bermimpi, termasuk Khalifah Harun ar-Rasyid. Dalam mimpi tersebut, penduduk Basrah melihat pemuda tadi sedang berjalan-jalan dalam syurga. Sehingga penduduk Basrah bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, bima nalta hadhil fadilah? Dengan apa engkau capai kelebihan ini?" Kemudian pemuda ini berjawab, "Bita'dhimin maulidin Nabi," dengan mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penduduk Basrah bertanya lagi, "Bagaimana cara kamu mengagungkan Maulid Nabi Muhammad?" "Bitajammali," laki-laki itu menjawab, "dengan bersolek, dengan menghias diri, dengan memperindah diri ketika datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Itulah satu gambaran keajaiban, satu kisah keajaiban tentang kelebihan ataupun keajaiban yang Allah berikan kepada orang yang dengan ikhlas mengagungkan hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah keajaiban yang kedua juga dikisahkan di dalam kitab I'anatul Talibin jilid yang ketiga. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ada seorang pemuda pada saat itu sedang bermain kuda. Dia berjalan dengan mengendarai kuda. Tibalah di depan rumah sang khalifah. Ternyata di situ ada anak khalifah. Tibalah sampai di depan pintu istana khalifah. Ternyata di situ ada anak khalifah yang sedang menyeberang jalan. Pemuda tadi yang sedang mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi tidak sempat memberhentikan kudanya hingga menabrak anak daripada khalifah tersebut.
dan anak khalifah tersebut meninggal dunia. Mendengar berita tersebut, sang khalifah sangat marah. Kemudian khalifah memanggil pemuda tersebut untuk menghadap. Dan pemuda tersebut akan dihukum mati atau dihukum pancung. Kemudian pemuda tersebut meminta izin kepada khalifah sebelum dia dihukum mati, sebelum dia dipancung, untuk diizinkan bertemu dengan ibundanya. Dia ingin menyampaikan kisahnya kepada orang tuanya tersebut. Kemudian sang khalifah dengan rasa iba kepada pemuda ini diberikan izin kepada pemuda ini untuk pulang memberikan kabar kepada orang tuanya, kepada ibunya. Pulanglah pemuda ini. Sesampainya di rumah, dia menceritakan kejadian ini kepada ibunya. Kemudian ibunya mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kembalilah kepada khalifah. Hadapilah hukuman apa yang akan dijatuhkan kepadamu." Kemudian seraya keluar dari rumah, pemuda ini mengucapkan, "In khalasani Allah min hadhil waqi'ah a'mal walimah azimah wastaqra fiha maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pemuda tersebut berkata, "Jika Allah melepaskan aku daripada perkara ini, maka aku akan mengerjakan walimah, pesta yang besar, dan pada pesta tersebut akan dibacakan kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian setelah ini, pemuda itu keluar untuk menuju ke tempat di mana khalifah berada, yang sang khalifah sedang menanti pemuda ini kembali karena akan dieksekusi atau dihukum mati. Akan tetapi sesuatu hal yang aneh terjadi pada saat itu. Ketika pemuda tersebut tiba di pintu rumah sang khalifah, kemudian sang khalifah melihat ke wajah pemuda itu. Ketika sang khalifah melihat ke wajah pemuda tersebut, kemudian sang khalifah menjatuhkan pedang yang ada di tangannya. Kemudian sang khalifah merasa iba, kasih sayang kepada pemuda yang tadi. Kemudian sang khalifah menyuruh kepada pembantunya untuk membawakan sebuah makanan ke depan. Yang makanan itu disiapkan untuk pemuda tadi. Hal yang aneh ini terjadi. Padahal keinginan daripada khalifah untuk mengeksekusi atau membunuh pemuda ini karena telah menyebabkan anaknya mati. Akan tetapi keadaannya berbalik arah. Pemuda yang ingin dibunuh tersebut menjadi pemuda yang sangat disayang dan dicintai. Kemudian pemuda tersebut disuruh duduk bersama khalifah. Kemudian khalifah bertanya kepada pemuda tadi, "Wahai pemuda, apakah engkau telah menyihirku sehingga aku tidak lagi marah kepadamu? Apakah engkau menyihirku sehingga aku begitu kasih sayang kepadamu?" Kemudian pemuda itu menjawab, "La ya khalifah, tidak wahai khalifah, aku bukan ahli sihir." Sang khalifah mengatakannya lagi, "Wahai pemuda, apa yang kamu lakukan, amalan apa yang kamu lakukan sehingga aku yang tadinya marah kepadamu menantimu untuk aku eksekusi dirimu, tetapi ketika kamu datang aku merasa iba dan kasihan kepadamu?" Kemudian pemuda ini menjawab, "Wahai khalifah, ketika tadi saya keluar untuk menemui khalifah, pada saat itu saya mengucapkan, in khalasani Allah min hadhil waqi'ah jasima a'mal walimah azimah li ajli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jika Allah melepaskan aku daripada perkara ini, maka aku akan membuat pesta yang besar, yang pada pesta tersebut ada diceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang khalifah mengatakan kepada pemuda tadi, "Wahai pemuda, ini ada sedikit uang 1000 dinar, ambillah." Sahabat beriman, kisah selanjutnya adalah datang dari Lebanon. Warga di sana biasanya merayakan Maulid Nabi dengan menembakkan senjata api ke atas untuk menunjukkan kegembiraan. Tradisi ini dilakukan turun-temurun, hampir mirip dengan tradisi pernikahan di Arab pada umumnya. Nah, suatu ketika, seorang putri beragama Nasrani Bani Ghatas ikut melihat perayaan tersebut. Nasib nahas menimpanya, kala seorang dari mereka melepaskan senjata. Peluru yang dilepaskan menyasar ke arah putri tersebut dan menembus tepat di kepalanya. Ia pun bersimbah darah dan jatuh ke tanah. Ibunya yang melihat kejadian itu berteriak, "Wahai putriku, wahai putriku, wahai putriku."
Dengan segera, anaknya dilarikan ke rumah sakit Ghassad Hamud. Sayang, pihak rumah sakit tak bisa berbuat apa-apa sebab pendarahan di otak terlalu parah. Karena menyarankan agar segera dirujuk ke rumah sakit di Amerika Serikat yang lebih kompeten. Tetapi, ternyata kondisinya kian parah dan sudah diambang ajal. Mereka pun tak bisa berbuat banyak. Sementara ibunya, karena panik penuh kecewa dan marah, dia menjerit dan berkata, "Undur madza fa'ala ummataka ila binti fi yaumi ihtafali maulidika." Di manakah engkau, hai Muhammad, yang mengaku sebagai nabi? Lihatlah apa yang dilakukan umatmu kepada anakku pada perayaan hari kelahiranmu. Teriakan ini tentu dimaksudkan untuk menghardik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, dokter memastikan bahwa anaknya telah meninggal dunia dan ketua dokter di sana mempersilakan sang ibu untuk melihat anaknya untuk terakhir kalinya. Dengan lemas dan dipapah, Ibu Nasrani pun masuk ke ruangan. Kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Ketika sang ibu sudah di dalam ruangan, dia melihat anaknya sedang duduk di tepi tempat tidur dalam kondisi bugar sambil berteriak, "Ibu, ibu, ibu, tutup pintu dan jendela. Jangan biarkan ia keluar." Antara percaya dan tidak, si ibu yang bingung lantas bertanya, "Siapa, duhai putriku?" Si ibu mendekati anaknya untuk memastikan bahwa anaknya kondisinya baik-baik saja. Allahu Akbar, sungguh sesuatu yang tidak masuk akal. Selain sehat dan bugar, bercak darah dan bekas luka tembakan di si putri Nasrani tersebut menghilang. "Putriku, apa yang terjadi?" tanya ibunya. Putrinya menjawab sambil tersenyum kegirangan, "Ibu, dia datang mengelus kepalaku sambil tersenyum." Kemudian ibunya bertanya lagi, "Dia siapa, sayang?" "Muhammad, Bu. Muhammad, ibu," jawab anak itu. "Aku bersaksi, duhai ibu, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Ternyata teriakan si ibu disambut oleh Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hadir dengan kelembutan dan memberikan cahaya penerangan bagi kegelapan. Syahadat ini lalu diikuti para dokter yang menyaksikan peristiwa tersebut dan orang-orang di desa tempat putri tersebut tinggal. Wallahu a'lam.